Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, dalam acara Mutiara Iman pagi ini kita akan membahas tentang semua amal tergantung pada niat. Apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud semua amal tergantung kepada niat? Jadi amal-amal yang mana saja yang tergantung pada niat? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yahtamilu innama sihhatul a'mali. Yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung pada niat, itu maksudnya adalah innama sihhatul a'mali, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat. Au tasihul a'mali, sesungguhnya benarnya amal itu tergantung pada niat. Au qabulul amali, au qabulul a'mali, sesungguhnya diterimanya amal itu tergantung kepada niat. Au kamalul a'mali, atau sempurnanya amal itu tergantung pada niat. Jadi innamal a'malu binniyah itu maksudnya adalah sahnya amal tergantung kepada niat, benarnya amal tergantung pada niat, diterimanya amal tergantung pada niat, sempurnanya amal tergantung kepada niat. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan juga wa bihadza akhadha al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu adalah seorang pendiri mazhab yang pertama yang namanya mazhab Hanafi. Di mana Imam Abu Hanifah ini ia punya seorang guru namanya Imam Hammad. Salah satu dari guru Imam Abu Hanifah adalah Imam Hammad. Di mana Imam Hammad ini pernah mendapat tantangan dari seorang ateis. Tantangannya orang ateis itu adalah ia membuat pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Allah itu ada? Kalau memang benar, tunjukkan di mana keberadaannya. Namanya orang ateis, nggak percaya dengan Tuhan, maka dia menantang ulama yang seperti itu. Nah, malamnya Imam Ahmad ini bermimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi berada di dalam suatu kebun, di mana kebun itu rindang sekali kebun itu. Kemudian kebun rindang itu buah-buahnya banyak sekali. Tiba-tiba datang babi. Babi datang itu nyeruduk tanaman-tanaman pohon yang ada di situ. Setiap yang diseruduk itu roboh, begitu roboh terus dimakan, mulai dari daun, kembang, buahnya, semuanya dimakan sampai ke akar-akarnya. Nah, pada saat pohon itu tinggal satu, tiba-tiba muncul macan. Harimau datang dan menerkam babi itu. Babi diterkam oleh macan itu, lalu babi itu mati. Setelah itu tinggallah macan itu bersama pohon yang tinggal satu itu tadi. Menung Imam Hammad, gurunya Imam Abu Hanifah. Menung. Ya Allah, kok seperti ini? Jangan-jangan nanti aku malu berdebat di hadapan khalifah. Sementara Imam Hammad itu sudah mendapat surat dari khalifah untuk menerima tantangan debatnya orang ateis ini. Begitu Imam Abu Hanifah dalam keadaan sedih, bukan Imam Abu Hanifah, Imam Hammad dalam keadaan sedih, Imam Abu Hanifah muridnya yang masih remaja datang. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kok menung guru? Kira-kira begitu bahasa kita. Tadi malam aku mimpi buruk.
wahai muridku Abu Hanifah, muridku, tadi malam aku mimpi seperti ini, seperti tadi mimpinya diceritakan. Lalu Imam Abu Hanifah yang masih remaja tadi menyampaikan, guru, insya Allah aku diberikan ilmu oleh Allah dengan ilmu takwil mimpi. Bolehkah aku mentakwilkan mimpi guru itu? Murid yang sopan mendahulukan adabnya daripada ilmunya, walaupun dia punya ilmu lebih. Akhirnya apa? Imam Ahmad menyampaikan, iya sampaikan, apa maksud dari mimpi gurumu ini? Guru, kalau menurut takwil mimpi yang aku ketahui itu adalah pohon-pohon yang ada di kebun itu adalah ulama-ulama yang ada di muka bumi ini, termasuk tuan guru itu sendiri. Kemudian babi itu adalah ateis yang ingin menyerang ulama-ulama itu. Lalu ulama-ulama itu diserang oleh ateis, roboh satu persatu. Kemudian macan itu adalah aku, guru. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan begitu, aku ulama yang disebut dengan macan itu aku. Dan pohon yang tinggal satu itu adalah guru. Jadi guru nggak usah khawatir, besok datangi tantangan ateis itu untuk menjawab mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti aku ada di sebelah guru, nggak usah khawatir. Akhirnya betul, ateis tadi sudah naik di atas podium. Kemudian dia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, coba tunjukkan kepadaku. Orang seperti ini nggak bisa dikasih dalil la ilaha illa ana. Nggak ada, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nggak ada, nggak mau dia, nggak percaya seperti itu. Maka dalilnya harus dalil akli. Ketika ateis tadi mengatakan tidak ada Tuhan, tunjukkan kalau memang ada Tuhan. Lalu Imam Abu Hanifah sebelum Imam Ahmad menjawab langsung tegak. Begitu tegak, angkat tangan begini. Yang menjawab adalah saya. Coba tunjukkan, kamu ini siapa? Sorban nggak pakai. Lalu dijawab, untuk menjawab pertanyaanmu itu tidak perlu pakai sorban. Yang perlu adalah pakai ini, pakai otak ini, karena inilah yang diberikan oleh Allah Tuhanku. Mudah, jawab saja. Dari pertanyaanku itu, kira-kira begitu. Ateis tadi mengatakan. Lalu Imam Abu Hanifah menyampaikan, jawabannya ada pada dirimu. Loh, kok ada pada diriku? Sekarang aku bertanya, kamu punya otak atau tidak? Kamu punya roh atau tidak? Nah, itu pertanyaan Imam Abu Hanifah. Lalu agak bingung ateis ini. Dijawab, aku punya otak, aku punya roh. Sekarang tunjukkan kepadaku di mana otakmu dan di mana rohmu. Bentuknya seperti apa otakmu dan bentuknya seperti apa rohmu. Lalu ketika ditanya seperti itu bingung juga dia. Ya mana bisa kelihatan nyawaku, rohku nggak kelihatan. Yang ada, yang jelas ada pada tubuhku. Itulah juga Allah begitu. Allah itu ada tapi nggak bisa dilihat. Seperti nyawamu ada, rohmu ada, dan kamu tidak bisa melihat. Inilah akhirnya kalah si ateis ini dalam debatnya kepada Imam Abu Hanifah. Nah, inilah Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya yang disebut dengan semua amal tergantung pada niat itu adalah benarnya amal, sahnya amal, sempurnanya amal, diterimanya amal, semuanya itu bergantung pada niat. Apakah semua amal bergantung pada niat? Wa yustasna minal a'mali makana min qabilit turuki. Tidak semua amal itu tergantung pada niat. Ketika amal itu dari sisi membuang, artinya harus dibuang, maka tidak perlu niat. Seperti apa? Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Ketika seseorang menghilangkan najis itu tidak butuh pada niat. Lalu boleh nggak kita berniat? Boleh. Niatnya punya pahala tersendiri, tapi sahnya menghilangkan najis itu bukan tergantung pada niat. Sahnya menghilangkan najis itu kalau sudah hilang baunya, warnanya, rasanya. Misalnya kena tai ayam gitu, habis ngurusi ayam kena tai ayam bajunya, kemudian terus dicuci, nggak usah pakai niat. Nggak usah pakai apa-apa, nggak usah niat, yang penting dicuci sampai bersih, dibilas sampai lebih dari 3 kali, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, udah sempurna seperti semula, maka sah itu najisnya bersih. Jadi bersihnya najis, sucinya dari terkena najis itu tidak tergantung pada niat, tapi tergantung pada hilangnya najis itu. Waraddul wusubi, dan juga mengembalikan barang yang dirampas itu tidak tergantung pada niat,
Tapi tergantung pada apa? Tergantung barangnya sudah dikembalikan apa belum. Kalau barang sudah dikembalikan, udah selesai urusan gosopnya tadi, urusan merampasnya tadi udah selesai. Niat atau tidak niat itu sah sudah karena barang sudah dikembalikan. Wal awari, mengembalikan pinjaman, itu juga tidak tergantung pada niat. Walaupun dia niat tapi duitnya nggak dibalik-balikin, nah tetap masih hutang dia. Oleh karena itu ketika seseorang membayar hutang, tidak usah pakai niat, sah bayar hutangnya. Tapi dengan syarat duitnya dikembalikan, diserahkan. Pinjam 100 kembali 100, pinjam 200 kembali 200. Kalau lebih itu ucapan terima kasih. Ini kemarin aku pinjam 200, ini aku lebihkan 5.000 sebagai ucapan terima kasih. Enggak apa-apa, tapi orang yang meminjam tidak boleh. Yang memberi pinjaman maksudnya tidak boleh. Ini aku pinjami 200, besok mengembalikan 205.000 ya. Itu enggak boleh, riba yang seperti itu. Karena akadnya tidak ada. Tapi kalau akadnya aku pinjami 200, nanti kamu berdagang 5% dari keuntungan aku, yang 8%, 80, 95% keuntungan kamu. Boleh yang seperti itu, nggak apa-apa. Maka mengembalikan hutang itu tidak tergantung pada niat. Sahnya tidak tergantung pada niat, tetapi sahnya tergantung pada sudah dikembalikan atau belum. Lalu kalau ada niat, niat punya pahala tersendiri. Wa isalul hadiyati, dan juga menyampaikan hadiah. Ketika memberikan hadiah, yang penting hadiah itu sudah diberikan, pakai niat maupun nggak pakai niat, sah itu. Kalau pakai niat berarti ada niat tersendiri, ada pahala tersendiri dari niat itu. Wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Fala tatawaqqafu sihatuha ala niyatil musahhahati. Semua ini menghilangkan najis, mengembalikan barang rampasan, mengembalikan uang pinjaman atau mengembalikan utang, menyampaikan hadiah atau memberikan hadiah, sahnya semuanya ini tidak tergantung pada niat, tetapi tergantung pada pelaksanaannya. Kalau menghilangkan najis, najisnya hilang. Gosop tidak dikatakan gosop lagi atau merampas lagi kalau rampasannya sudah dikembalikan. Minjam tidak dikatakan minjam lagi kalau uang pinjamannya sudah dikembalikan, dan begitu seterusnya. Akan tetapi yatawaqqafu sawabu fiha ala niyati taqarrubi. Niat yang digunakan ketika dia menghilangkan najis, niat yang digunakan ketika ia mengembalikan barang rampasan, niat yang digunakan ketika dia mengembalikan uang pinjaman itu tadi atau menyampaikan hadiah, inilah niat taqarrub, niat ibadah kepada Allah. Ini yang memperoleh pahala, niatnya ini pahala tersendiri. Wa min dzalika ma idza at'ama dabatahu, dan yang lainnya seperti ketika seseorang memberi makan binatang ternaknya, seperti saya memberikan makan ikan di belakang rumah saya umpamanya, atau seseorang memberikan makan ayam. In qasada it'amaha imtithala amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Kalau memberikan makan itu karena menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka ia memperoleh pahala. Memberikan makan ayam karena menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Memberikan makan ikan karena memperoleh pahala apa? Karena memenuhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka ia memperoleh pahala. Fa in qasada it'amaha hifdzal maliyati fala thawaba. Tapi kalau memberi makan ayam tujuannya biar ayam itu gemuk. Setelah gemuk nanti bisa dijual. Setelah dijual nanti bisa untung besar karena harganya mahal. Atau ketika dia ngasih makan ikan, ketika dia kasih makan ikan itu tujuannya supaya ikannya gemuk-gemuk. Setelah ikannya gemuk-gemuk, terus ikannya dijual. Setelah dijual, baru memperoleh uang yang banyak karena ikannya harganya mahal karena gemuk, timbangannya naik. Kalau niatnya seperti itu, fala thawaba, maka dia tidak boleh atau tidak memperoleh pahala apa-apa. Memberi makan ayam dapat pahala kalau niatnya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Memberi makan ikan dapat pahala kalau niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Tetapi memberi makan ayam niatnya biar ayam gemuk, memberi makan ikan niatnya biar ikan gemuk, sehingga ketika dijual menjadi lebih mahal karena harganya lebih besar karena beratnya itu lebih berat lagi dari kalau tidak dikasih makan, maka yang seperti itu tidak dapat pahala sama sekali.
akan tetapi ada pula yang tidak ada niat itu dapat pahala. Wa dzakarahul Qarafi, Imam Qarafi menyebutkan seperti itu. Wa yustana min dzalika farsul mujahidi. Lain halnya ketika seseorang ada kaitannya dengan kuda yang dipakai untuk berperang fisabilillah. Idza rafataha fisabilillah, ketika dia mau berperang di jalan Allah, ia ikat kuda itu di satu tempat. Fa innaha idza syaribat, ketika diikat di satu tempat itu tiba-tiba dia di situ ada air lalu dia minum. Kuda itu minum di tempat air itu. Wa wala yuridu sakyuha, padahal yang mengikat kuda tadi tidak ada niat sama sekali supaya kuda itu minum di situ. Orang yang seperti itu ngikat kuda dan kudanya itu minum, usiba ala dzalika, maka orang yang tidak ada niat sama sekali seperti itu pun memperoleh pahala. Kama fis sahihi, Imam Nawawi menyebutkan seperti halnya yang disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari seperti itu. Wa kadzalika az-zaujatu, demikian juga ketika seseorang memberi makan kepada istrinya, ketika niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka dia memperoleh pahala. Kalau niatnya yang lain-lain tidak memperoleh pahala. Wa kadzalika iglaqul babi, demikian juga pada saat malam hari kita menutup pintu. Ketika menutup pintu itu menjalankan perintah Allah, bukan karena nanti kalau nggak ditutup orang pada mencuri, tidak begitu. Niatnya itu adalah karena Allah, menjalankan perintah Allah, maka orang yang seperti itu mendapat pahala dari perintahnya, menjalankan perintah. Wa itfaul misbahi indan naumi, dan juga mematikan lampu pada saat tidur. Semua itu idza qasada bi imtithali amrillahi usiba. Ketika semua itu dilakukan karena menjalankan perintah Allah, maka mendapat pahala. Kalau tidak, wa in qasada bihi amrun akhar fala. Kalau tujuannya itu adalah yang lain, maka dia tidak memperoleh pahala sama sekali. Oleh karena itu, semua yang kita lakukan, amal-amal kita itu tergantung kepada niat. Kalau niat kita adalah karena Allah, maka amal kita akan memperoleh pahala. Kalau bukan karena Allah, maka tidak memperoleh pahala sama sekali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.